Perbincangan tentang Gunung Kawi ramai di media sosial. Kali ini Ustadz Muhammad Faizar menjadi sorotan setelah menyampaikan pandangannya mengenai pesugihan. Pendapat tersebut pun dibandingkan oleh warganet dengan pandangan pesulap merah dan Denny Sumargo dalam podcastnya. Lantas seperti apa pesugihan itu? Sedang ramai tentang kasus pesugihan dan penumbalan. Kemudian ada banyak orang-orang yang nge-tag nama saya meminta pendapat tentang pesugihan itu nyata atau tidak. Kita perlu dudukkan permasalahannya ya, bahwa praktek-praktek pesugihan yang landasannya itu adalah ritual syirik itu sama seperti konsepnya sihir. Dan para ulama yang membahas masalah sihir pasti selalu disandingkan dengan pembahasan bab mukjizat dan karomah. Karena sihir berbeda dengan mukjizat, sihir juga berbeda dengan karomah. Yang mana mukjizat, karomah, maunah itu semua datang dari Allah. Adapun sihir datang dari bantuan setan. Sama-sama terlihat seperti supranatural. Hanya saja mukjizat dan karomah itu betul-betul supranatural, khariqul adah, di luar kemampuan manusia, bahkan jin. Itu namanya mukjizat. Ya, adapun sihir itu bisa dilakukan oleh manusia berupa sulap, ya, oleh bangsa jin berupa fasilitas-fasilitas gaib, ya, dari teknologi mereka yang tidak diketahui oleh manusia. Itu sihir. Jadi bukan seperti mukjizat. Sama halnya seperti praktek-praktek pesugihan ini, hakikatnya itu adalah sihir. Dan di dalam Islam, sihir bisa lancar karena ada istilah istidraj. Apa itu istidraj? Teman-teman bisa melihat di Al-Quran, di surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mubalisun. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, yang telah datang kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kesenangan. Yang mau kaya dibukakan sama Allah, yang pengen kekuatan dibukakan, yang kepengen karirnya melejit dibukakan. Sengaja supaya bertambah kezalimannya, bertambah kekufurannya, tertipu dengan persangkaannya sendiri bahwa penghambaannya kepada para setan itu bisa mendatangkan keberhasilan. Sengaja dibukakan. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka telah bahagia, senang terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami ambil secara serempak. Detik itu juga dicabut semuanya sehingga mereka berputus asa, gigit jari. Memang seperti itu istidraj. Nah, pesugihan-pesugihan yang ya semacam dengan itu dibukakan dengan setan-setan itu membantu para hamba-hambanya untuk bisa melejit karirnya, supaya bisnisnya itu lancar, supaya dia itu auranya seakan-akan berbinar-binar, memancar sehingga setiap orang yang dengar perkataannya dia langsung tunduk, melihat wajahnya langsung merasa kasihan. Nah, itu ada aura-aura tersendiri yang dari sihir-sihir para setan itu. Ya. Dan ingat, gak ada yang gratis dari bantuan-bantuan setan. Dalam surat Al-Jin ayat 6 sudah dijelaskan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya ada laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka jin-jin itu akan menambah kesesatan untuk mereka. Dibikin tambah sengsara. Kelihatannya mentereng, kelihatannya dia kaya, kelihatannya dia setelah melakukan ritual pesugihan langsung lancar dagangannya, bisnisnya, karirnya, utang-utangnya lunas. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Disitulah jin tersebut atau setan-setan tersebut akan menambah kesesatan bagi setiap orang yang meminta perlindungan, pertolongan, atau bermitra dengan mereka, minta jasa mereka. Minta tumbal. Dari mulai yang paling ecek-ecek barangkali cuma minta kembang, telur, ya, ayam semani, kambing bandot, sampai manusia, na'udzubillah min dzalik. Bahkan dirinya sendiri akan digerogoti, ya, gara-gara apa? Menukarkan jiwa raganya untuk menghamba kepada setan. Na'udzubillah min dzalik. Emang setan bisa bercampur pada harta manusia? Ya memang itu, memang bisa. Bahkan
Yang pertama kali Allah izinkan ketika iblis itu baru diusir dari surga, bisa dilihat di surat Isra di juz 15. Surat Al-Isra ayat 64 yang coba dicek ya. Wastabzis man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Hasunglah, perdayalah dari manusia itu semampu kalian. Bi sautika, dengan suaramu. Wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlika, kerahkan pasukan kavaleri, kerahkan pasukan-pasukan pejalan kakimu. Wa syarikhum fil amwali wal aulad. Dan kamu iblis, berserikatlah atau bercampurlah pada harta mereka dan anak keturunan mereka. Jadi nggak ada untungnya melakukan praktek-praktek pesugihan itu. Lebih baik menghamba kepada Allah, menjemput rezeki dengan ikhtiar-ikhtiar yang Allah ridhoi. Banyak bersedekah, banyak istighfar, banyak sholat duha, sholat tahajud, birrul walidain, berbuat ihsan kepada setiap orang-orang yang Anda kenal. Itu semoga atas izin Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi Anda atau bagi kita semuanya. Jangan malah melakukan ritual pesugihan yang tidak diperbolehkan dalam ranah keislaman. Ya, saya pribadi pernah beberapa kali menangani kasus-kasus orang-orang yang memang ditumbalkan. Yang paling epic itu, yang paling betul-betul terekam diingatan saya, yang dari Cirebon, daerah Kapetakan. Itu sampai sudah betul-betul kurus kering badannya, terkulai di atas kasur. Alhamdulillah selama 3 bulan kami obati atas izin Allah Ta'ala. Dia sembuh dan sekarang dia sudah bergabung di Yayasan Arsadaya Daka. Ya udah, kami rekrut jadi tim kami. Awal mulanya betul-betul sakit parah itu, kurus kering. Tapi atas izin Allah hilang semua gangguannya. Itu salah satunya, yang lain ada beberapa. Jadi memang mereka korban-korban ini butuh kita tolong dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, bagi para pelaku-pelaku pesugihan, bertobatlah kepada Allah, putus perjanjiannya, ya, dan jangan lagi melakukan praktek-praktek terlaknat seperti itu. Ya, resiko untuk diri Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Jadi awal mulanya isu Gunung Kawi yang sekarang ramai itu kan berasal dari kontennya si Pesulap Merah yang akhirnya nyambar ke Ruben sama Sarwenda, ya kan? Kemudian rame meledaknya di kontennya Jejak Backpacker yang ngadirin narasumber dengan nama samaran Fitri yang disangkut-sangkutin oleh netizen bahwa ini Ruben, ini Sarwenda. Setelah itu, begitu itu makin rame, nggak ada nyapu tuh. Maksudnya ini kan ada orang yang akhirnya terfitnah nih, atau mungkin benar dengan berita atau informasi yang keluar itu. Pesulap Merah nggak beresin cepet. Jejak Backpacker posisinya dia juga harusnya kan lihat, oh ini kok disangkut-sangkutin ke Ruben sama Sarwenda ya, padahal bukan dia, gitu kan? Kalau memang bukan dia kan gitu kan? Ya, gue jawab deh gitu. Guys, ini yang dimaksud oleh narasumber saya kan Sarwenda sama Ruben ya, gitu. Supaya clear, ini artis lain. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, sebagai seorang content creator, kita ada tanggung jawab ketika kita melempar sebuah informasi dan itu menimbulkan isu, dan isu itu merugikan orang lain. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan bahwa apakah itu benar ke arah sana atau tidak. Dan sorry ya, itu nama baik loh. Kalau orang itu kesannya pesugihan, itu terekam di jejak digital. Anak-anaknya nonton, orang lain yang melihat itu bisa menangkap bahwa pesugihan ya kayaknya. Si Pesulap Merah, dia harus klarifikasi. Kemarin kan udah tuh di podcast. Jejak Backpacker juga harus menjelaskan, walaupun memang kan dia nggak nyebut nama. Netizen yang ngomong kayak begini. Ya, oleh karena itu, karena ada isu itu, dia tinggal jawab bahwa apa yang diasumsikan oleh netizen tidak benar. Begitu dong. Kalau dia diem, orang pikir benar. Dan itu nggak baik juga untuk pemilik konten, karena kesannya, lu kan untung, tapi orang lain rugi. Minimal bikin video ngejelasin kalau bukan itu, kok nggak mau sih? Kok diem aja sih? Nah, itu kan nggak bagus nanti ke depannya buat si pemilik konten itu sendiri. Makanya kemarin gue menegur si Pesulap Merah. Gue juga jelasin yang benar kalau Ruben sama Sarwenda itu beneran ke situ pesugihan atau mereka cuma bikin konten. Jadi sama-sama clear dan fair semuanya. Jejak Backpacker, datang klarifikasi kamu di sini. Iya benar. Bawa itu. Nggak perlu. Untuk Fitri nama samaran, Mamski sarankan sekarang fokus sama kesehatan dan keselamatan kamu, suami dan anak-anak. Kamu tidak pernah sebut nama, bahkan tidak sebut inisial. Jadi nggak usah kepancing oleh siapapun yang mau coba untuk bikin lagi berita apa yang mau di-up, udah nggak perlu. Cukup dengan sekali menceritakan pengalaman pribadimu
Dan saya udah dengar langsung lagi dari kamu bukan menghafal skrip karena kita ngobrol 1 jam lebih ya, Fitri. Jadi saya percaya sama kamu, lillahi ta'ala saya percaya sama kamu. Dan yang kedua, kamu klarifikasi untuk masalah sakitmu itu. Yang kamu tunjukkan saya semua foto dan segala macam, saya percaya sama kamu. Tidak pedulikan, tidak usah dipedulikan. Tidak usah dipedulikan, orang mau ngomong apa, sudah selesai semua, sudah terbuka semua. Yang penting pesan-pesan yang kamu sampaikan ke kita bukan tentang siapa orangnya, karena memang tidak ada yang tahu siapa orang itu. Kan kamu gak sebut nama, gak ada inisial. Tapi dampaknya supaya kita bisa lebih meningkatkan iman kita, ketebalan iman kita. Hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih banyak lagi berdoa, bersedekah, berzikir. Seandainya orang yang terdekat kita yang kita pikir baik, padahal ternyata dia main-main begituan. Terima kasih banyak untuk kamu, Fitri nama samaran. Kamu sudah lakukan yang terbaik. Aku berterima kasih. Dan pasti semua yang mendengarkan cerita kamu itu bisa mengambil pelajaran yang positif. Oke, buat sorry banget ya, PM, ya, DS, tutup buku lah. Udah, case close. Emang Waroka, intinya mah si DS mau membersihkan namanya si SW, tapi secara halus. Makanya yang diundang di podcastnya yang ditanya-tanyanya sekedarnya aja, tapi malah banyaknya ngomongnya sama PM. Oh, nih pendapat Mamski ya. Kalau soal masalah podcast atau punya suatu program berita, Mamski dulu bawa acara di Trans TV namanya Fenomena. Itu aku ngebawainnya dari 2003 sampai 2007, 4 tahun. 4 tahun itu dengan narasumber yang dirahasiakan oleh stasiun TV, oleh timnya kita nih. Ada tim-tim reporters dan saat siaran semuanya ditutup identitasnya. Di mukanya, terus di blur, dikasih topeng, pokoknya semuanya tertutup ya. Nah seperti si Doni tuh, nama samaran kan di podcast CDS kan, seperti itu. Dan menurut saya itu sudah cukup sebagai bentuk tanggung jawab untuk tidak kena pelanggaran etika jurnalistik, yaitu membuka identitas seseorang dengan nggak harus dengan gamblang ya, tapi dengan memperlihatkan gitu wajahnya atau apa. Kalau asisten mukanya ketahuan kan, oh pernah foto nih sama si artis cowok yang meninggoy itu. Nah berarti si artis cowok ini confirm kan kayak gitu, berarti ada pelanggaran etika jurnalistik. Itu tidak boleh. Tapi DS sudah bagus, si Doni nama samaran ditutupin topeng, jadi tidak ada yang tahu siapa sih sebenarnya artis cowok, ya kan? Selesai, cukup sampai dengerin ceritanya si Doni saja mengenai pesugihan yang dilakukan oleh sang artis dan akhirnya sang artis meninggoy. Oke, sampai situ ya. Nah, untuk klarifikasinya yang diinginkan oleh DS dan PM yang saya lihat itu, ini menyambung ini unek-unek kamu ya. Saya rasa seluruh masyarakat Indonesia tidak mau tahu kok siapa sih yang ada di JB. Ketutup mukanya, nggak kelihatan apa-apa, nggak sebut nama, nggak sebut inisial, kita nggak mau tahu itu siapa, jujur, beneran. Termasuk saya. Tapi saya justru sangat menunggu-nunggu DS memanggil si Kuncen. Karena ya sudah menyebutkan nama gamblang si Kuncen. Ditanya lagi oleh pesulap merah. Ini pesulap merah udah dipanggil nih. Bagus banget kalau pesulap merah sama Kuncen datang lagi ke podcast DS. Karena kan yang pernah membuat YT-nya di sana kan pesulap merah berdua sama Kuncennya. Coba datang lagi diundang. Ditambah orang yang sudah disebutkan namanya dengan jelas. Nah ini kan bisa tiga-tiga nih bersama DS mengklarifikasi di situ. Masyarakat mau lihat betul nggak ada kunjungan nih seperti yang udah sebutkan Kuncen. Terus katanya ritual kan, ada YT-nya loh. Itu kan nggak di-cut sama pesulap merah. Ritual bener nggak? Nah nanti kan si yang disebutkan namanya ini bisa klarifikasi di podcast. Masyarakat lihat. Kalau memang enggak ya bilang enggak. Kalau memang syuting ya bilang syuting. Selesai, case close. Itu aja sih, ya kan? Karena apa? Dalam etika jurnalistik, pada saat sudah menyebutkan nama, berarti harus bisa mempertanggungjawabkan faktanya. Kalau memang faktanya datang, memang ada ritual, memang isi buku tamu, bla 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 bla, ya dijelaskan. Tapi kalau memang tidak, yang disebutkan namanya itu yang datang, bisa klarifikasi kok di depan podcast. Oh saya nggak datang, saya itu melakukan ritual demi syuting, misal. Karena memang ada
zaman Mamski dulu sebagai pembawa acara fenomena Trans TV, itu anak-anak reporter kita pernah menyamar juga. Jadi melakukan seolah-olah seperti melakukannya padahal demi menayangkan berita yang valid dari lokasi yang sedang diberitakan itu, menjadi seolah-olah pelakunya, sehingga bukan netizen dulu, nggak ada netizen, pemirsa di rumah bisa melihat oh tempatnya memang benar-benar seperti itu, padahal dia hanya menyamar sebagai seseorang yang melakukan hal tersebut seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau ada klarifikasi dari yang menyebutkan namanya dengan jelas, diklarifikasi dengan orangnya, dan kita pasti masyarakat sangat menunggu-nunggu momen itu. Kalau memang bisa top DS, gue ancungin, kalau ada 10 jempol gue naikin buat podcast lo. Gue bakalan follow dah, asli keren banget. Gue tunggu ya.